哪吒，不会，只望王凯支援。 Begitu sampai dan hanya bisa menemukan troli, so mereka berdua pun bergegas menuju warnet untuk mengejar pertandingan. Setelah sampai di warnet, tanpa membuang banyak waktu, Xiaobei langsung masuk ke permainan dan mengejar ketertinggalan timnya yang sempat kalah di awal pertandingan. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Willy Dawson yang sudah selesai dengan misinya sudah balik ke kantor dan mendapati Xiaobei tidak ada di sana. Dia pun segera menyusulnya ke warnet untuk membawanya kembali. Namun begitu sampai di warnet dan melihat anaknya sangat antusias bermain bersama timnya, dia menjadi luluh dan mengurungkan niatnya. Dia lalu menitipkan kursi rodanya kepada pemilik warnet dan memintanya untuk tidak memberitahukan Xiaobei kalau dia datang ke tempat itu. Lalu bersamaan dengan dirinya yang baru mau keluar, tim Continue pun memenangkan pertandingan. Inilah pertama kali dia melihat Xiaobei bahagia setelah kepergian kakaknya 11 tahun silam. Kembali ke Xiaofeng dan kawan-kawan, setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, ternyata diketahui kalau Aming diculik oleh keluarganya sendiri dan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani terapi anti-game online club. Polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah keputusan keluarganya sendiri. Xiaofeng dan teman-temannya lalu memutuskan untuk bertindak sendiri. Mereka diam-diam pergi ke RSJ tempat Aming dibawa. Sebelumnya, mereka telah mengetahui kalau tempat itu sebenarnya ilegal. Namun karena belum cukup bukti, Pak Hansip daerah setempat pun belum bisa membubarkannya. Melihat penjagaan yang ketat, akhirnya Xiaofeng sepakat menyamar sebagai pasien untuk masuk ke sana. Sementara temannya yang lain menunggu di luar. Setelah berhasil mengantarkannya, di dalam dia melihat pasien-pasien yang malah jadi agak error akibat dicuci otak oleh dokter di sana. Lalu saat apel di lapangan, Xiaofeng melihat Aming yang berdiri tidak jauh darinya. Di sini Xiaofeng langsung menjelaskan rencana mereka untuk menyelamatkannya dan membawanya keluar. Singkat cerita, Xiaofeng berniat membuat kekacauan di sana dengan memprovokasi pasien-pasien yang lain. Namun dokter yang sadar akan tujuan Xiaofeng langsung memerintahkan anak buahnya untuk membius Xiaofeng. Di sini Aming yang mencoba menyelamatkannya malah juga ikut dibawa. Di dalam ruangan operasi itu, Xiaofeng yang tersadar langsung menghajar petugas yang sedang mencoba untuk membius Aming. Petugas yang ketakutan langsung kabur keluar dan menyalakan alarm. Di tengah kebingungan mereka mencari jalan keluar, tiba-tiba muncul satu orang yang ditempatkan di sel khusus di dalam situ. Ternyata orang itu adalah teman lama Xiaofeng yang bernama Changsa. Diceritakan dulu dia adalah satu-satunya sniper yang bisa menyaingi Xiaofeng sebelum akhirnya menghilang entah kemana. Di sini ternyata dia telah menjalani proses cuci otak yang sangat parah, sehingga menyebabkan dia jadi parno. Namun setelah diingatkan tentang persaingannya dengan Xiaofeng, dia akhirnya mengenalinya dan mau diajak keluar dari tempat itu. Disinilah rencana pelarian mereka dimulai. Singkat cerita, teman-temannya yang mendapat sinyal langsung membuatkan jalan keluar dengan menggunakan flying fox, kayak di Dufan. So mereka akhirnya bisa keluar dan kabur dari sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka akhirnya sampai di rumahnya Xiaofeng. Changsa yang masih trauma tampak kebingungan. Dan setelah diberi pengertian kalau dia sekarang sudah bebas, dia akhirnya agak tenang. Next beralih ke Xiaobei di tahun 2019. Setelah pulang,
Dia menemukan laptop dan keyboard yang sebelumnya disita oleh Willy Dawson. Hal ini juga menegaskan kalau sekarang ayahnya sudah menerima dan mendukung keputusannya untuk berkarir di dunia e-sport. Keesokan harinya, diperlihatkan tim Continue yang kembali menjalani pertandingan. Kali ini lawannya adalah tim dari papan bawah, 2 tingkat di bawah tim Continue yang saat ini berada di peringkat 17 pada Liga RT. Di sini walaupun mereka dapat memenangkan pertandingan dengan mudah, Xiaobe tampak tidak puas dengan performa teman-temannya, karena lawannya kali ini bisa dibilang cukup mudah. Teman-temannya cenderung meremehkan, sedangkan Xiaobe sebenarnya menginginkan mereka menggunakan kesempatan itu untuk mematangkan kembali strategi dan teknik mereka. Setelah pertandingan itu, diperlihatkan sekilas King, musuh bebuyutan Xiaobe saat rekrutmen di tim Gravity di part 1 kemarin, yang juga berada di sana. Ternyata dia juga mengikuti liga yang sama dan bermain untuk tim Skywalker yang berada di posisi pertama. Berlanjut ke malam hari, di sini Xiaobe dan Xiaofeng kembali terhubung. Xiaobe lalu menanyakan tentang permintaannya sebelumnya untuk memperingatkan kakaknya. Xiaofeng di sini menjelaskan kalau dia tidak diperbolehkan masuk ke sekolah dan hanya menitipkan pesan kepada wali kelasnya. Namun Xiaobe yang merasa tidak yakin meminta Xiaofeng untuk datang menemui kakaknya di rumahnya. Sambil mencatat alamat rumahnya, Xiaofeng yang penasaran lalu bertanya, apa sebenarnya tujuan Xiaobe di sini? Xiaobe lalu mengatakan kalau malam itu di perjalanannya untuk menonton kompetisi, kakaknya mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Merasa tidak enak, akhirnya keesokan harinya dia menuruti Xiaobe dan pergi ke rumahnya. Di sana dia bertemu dengan Xiaobe kecil dan kakaknya. Walaupun Xiaofeng sudah berusaha untuk memperingatinya, namun dia tetap tidak dihiraukan. Dan berhubung siang itu ada pertandingan, maka dia pergi meninggalkan rumah Xiaobe. Berlanjut ke warnet tempat timnya janjian bertanding, di sini tim OneCoin akhirnya menggunakan 1 pemain cabutan karena timnya masih belum menemukan pemain pengganti anggotanya yang keluar kemarin. Dan dikarenakan permainannya yang nggak bisa sinkron, tim OneCoin lalu kalah di babak pertama. Xiaofeng lalu berinisiatif mengambil resiko dengan meminta Changsa, si orang separuh ini masuk ke pertandingan. Walaupun awalnya sempat ragu, keyakinan Xiaofeng akhirnya terbukti. Ternyata Changsa masih memiliki skill di atas rata-rata dan akhirnya tim OneCoin bisa memenangkan pertandingan itu. Melihat skillnya, Xiaofeng lalu memintanya untuk bergabung dengan tim OneCoin. Changsa yang girang karena merasa diinginkan lalu menyetujuinya. Namun sebelum resmi bergabung, dia meminta satu syarat, yaitu merubah ID gamenya menjadi 24K. K dari kata konflik. Di sini Xiaofeng lalu teringat dengan apa yang dikatakan Xiaobe sebelumnya, yang mengatakan bahwa salah satu anggota timnya menuju juara adalah 24K. Lanjut setelah pertandingan, Xiaofeng pulang ke rumah dan langsung login game untuk berbicara dengan Xiaobe. Xiaofeng melaporkan kalau kakaknya tidak mau mempercayainya. Dia lalu meminta detail kejadian yang menimpa kakaknya malam itu. Lalu Xiaobe menceritakan semuanya yang dia ingat, waktu, tempat, dan pelakunya yang masih belum tertangkap sampai sekarang. Xiaofeng lalu memutuskan kalau dia akan menghentikannya dengan cara lain. Singkat cerita, saat Xiaofeng pergi ke TKP, di sana dia melihat pekerjaan konstruksi yang belum selesai dan berinisiatif untuk menutup jalan itu, sehingga kakaknya Xiaobe tidak bisa melewatinya. Xiaofeng pun menunggu di sana untuk memastikan rencananya berjalan lancar. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat motor kakaknya Xiaobe datang. Karena melihat jalan ditutup, dia lalu memutar untuk melewati jalan yang di sebelahnya. Xiaofeng yang merasa rencananya sudah berhasil, lalu membuka jalan yang tadi dia tutup. Namun, di sini diperlihatkan sebuah mobil yang melaju kencang lewat di belakangnya. Dan kecelakaan pun tak bisa dihindari. Ternyata kejadian tabrakan itu hanya berpindah tempat saja. Sementara itu diperlihatkan di tahun 2019,
fakta-fakta tentang kejadian itu telah berubah. Di sini Xiaobei menyadari kalau dia dan Xiaofeng tidak bisa mencegah kejadian itu. Di sisi lain, di tahun 2008, diperlihatkan tim OneCoin yang sedang kesusahan menghubungi Xiaofeng. Padahal mereka ada jadwal bertanding untuk babak semifinal. Di sini Dawei yang juga baru datang langsung menyuruh mereka bermain. Karena kekurangan satu pemain, tim OneCoin lalu memanggil satu pemain cabutan lagi. Dan di sini Dawei yang kurang pede karena nggak ada Xiaofeng terlihat berbuat curang dengan memasang flash disk yang saya curigai berisi cheat yang bisa membuatnya menembak menembus tembok. Tim OneCoin pun akhirnya bisa menang. Scene lalu berpindah ke sebuah toilet, di mana diperlihatkan tangan Dawei yang sedang terluka cukup parah. Dan saat adegan memperlihatkan mobil Dawei, ternyata terdapat kerusakan kayak habis tabrakan. Di sini akhirnya kita mengetahui bahwa pelaku tabrak lari dari kakaknya Xiaobei dan menyebabkan Xiaobei mengalami kelumpuhan ternyata adalah Dawei. Lanjut, Xiaofeng menjadi agak tertekan karena kejadian kecelakaan itu dan membuat sikapnya berubah. Teman-temannya yang tidak tahu menau pun jadi terlihat heran. Lalu diperlihatkan Xiaofeng yang merasa bersalah kepada Xiaobei mengunjunginya di rumah sakit. Di sana dia bertemu dengan para anggota tim kakaknya Xiaobei yang sedang menjaganya. Dari mereka, Xiaofeng akhirnya tahu kalau kematian kakaknya masih dirahasiakan dari Xiaobei dan kemungkinan dia juga akan duduk di kursi roda selamanya. Begitu pulang ke rumah, dia langsung menghubungi Xiaobei di dalam game. Dan di sini Xiaobei lalu mengungkapkan kekesalannya kepada Xiaofeng. Xiaobei berkata kalau dia tidak tahu dan bahkan tidak sholat jenazah waktu kakaknya meninggal. Dia juga menyuruh Xiaofeng untuk jangan lagi mencarinya di dalam game. Xiaofeng yang tidak bisa berbuat apa-apa, lalu hanya diam saja dan membiarkan Xiaobei pergi. Beralih ke tahun 2019, di sekolah, Xiaobei terlihat bad mood karena kejadian semalam. Dan ditambah beberapa hari sebelumnya dia juga tidak sengaja mendengar Juge berkata kalau dia tidak menyukainya. Yang sebenarnya itu cuma salah paham aja. Hal itu membuatnya jadi agak kesal kepada Juge. Lalu diperlihatkan mereka berdua dipanggil ke ruangan kepala sekolah lagi. Ternyata mereka dituduh saling nyontek karena jawaban Juge hampir sama dengan Xiaobei. Xiaobei yang sebelumnya semangat membela Juge, di sini malah terlihat tidak peduli dan tidak menyangkal tuduhan kepala sekolah. Wali kelasnya lalu mengusulkan untuk mengadakan tes ulang untuk Juge. Dan ternyata hasilnya Juge memang benar-benar bisa mengerjakan soal tersebut. Berlanjut ke tim continue, diperlihatkan di sini mereka baru menerima berita resmi tentang turnamen dan hadiah tahun ini yang nilainya mencapai $1 juta. Dapat itu di warung burjuan langsung pesan soda gembira, nggak air es mulu. Sementara itu, di sisi lain, tim OneCoin juga diperlihatkan baru menerima kabar yang sama. Namun di sini Xiaofeng tampak sedang memikirkan hal lain dan tidak peduli dengan hadiah yang ditawarkan. Dia lalu memutuskan untuk pergi keluar rumah. Di sini ternyata dia menuju ke rumah sakit di mana Xiaobei dirawat dan menemuinya yang kebetulan lagi ngamuk ke suster-suster di sana karena nggak diperbolehkan untuk melihat kakaknya. Xiaofeng lalu berinisiatif mengajaknya ke rumah duka agar dia bisa berpamitan dengan kakaknya untuk yang terakhir kalinya.